Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kesalahan dan bias bagian yang ketiga. Ini terkait dengan propagasi sinyal. Nah, silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan bahas kesalahan dan bias terkait propagasi sinyal ya. Nah, nanti ada tentang cycle slip, ambiguitas fase, bias ionosfer dan bias troposfer ya yang akan kita bahas. Nah, yang pertama tentang cycle slip. Nah, cycle slip adalah fenomena di mana receiver GPS karena sesuatu hal terputus dalam pengamatan sinyalnya ya. Itu cycle slip. Jadi sinyalnya yang terputus. Nah, cycle slip dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti mematikan dan menghidupkan receiver ya tentunya ya, itu nanti ada terputus gitu ya. Kemudian obstruksi dari sinyal GPS yang disebabkan oleh bangunan, pohon, jembatan, dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan cycle slip. Lalu dinamika receiver yang tinggi ya, lama penggunaannya, panas, nah itu bisa juga memutus sinyal. Nah, kemudian bisa juga karena rendahnya rasio to noise, rasio signal to noise ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada aktivitas ionosfer yang tinggi, efek multipart. Nah, itu bisa juga menyebabkan cycle slip. Nah, kemudian yang terakhir karena receiver failure ya, habis baterai, kemudian nggak sengaja, misalnya keputus kabelnya dan lain-lain. Nah, cycle slip akan menyebabkan ketidakkontinuan jumlah gelombang penuh dari fase gelombang pembawa yang diamati. Nah, ini artinya ambiguitas fase sebelum dan sesudah cycle slip itu akan berbeda nilainya. Nah, kemudian pendeteksian cycle slip lebih mudah dibandingkan pengkoreksiannya. Nah, kemudian cycle slip lebih mudah ditangani pada data 2 frekuensi ketimbang pada data 1 frekuensi, kemudian pada data statik dan ketimbang data kinematik ya. Nah, ada beberapa metode-metode pendeteksian cycle slip ya. Nah, ini bisa dibaca, ada penggunaan polinomial berorder rendah, kemudian penggunaan model dinamik untuk memprediksi data ukuran dengan Kalman filtering ya. Kemudian bisa menggunakan skema differencing data ukuran antara epoch berorder 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu metode-metode pendeteksian cycle slip ya. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah ambiguitas fase ya. Nah, ini sudah disinggung beberapa kali di beberapa materi ya tentang ambiguitas fase. Nah, jadi ambiguitas fase itu terkait bilangan bulat, kelipatan panjang gelombang ya. Nah, yang tidak teramati ketika proses mengamati satelit oleh receiver ya. Nah, setiap satelit mempunyai harga ambiguitas fase yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, kemudian ini ada catatan penting. Sepanjang receiver mengamati sinyal secara kontinu, tidak terjadi cycle slip, nah maka ambiguitas fase akan selalu sama harganya untuk setiap epoch pengamatan. Nah, jadi penting untuk menjaga agar receiver tidak mengalami cycle slip ya, atau jangan terlalu banyak mengalami cycle slip, karena kalau nanti nilai ambiguitas fasenya akan banyak, akan susah mengestimasinya dan akan mempengaruhi ke ketelitian posisi. Nah, pada pengamatan one way dan single difference, ambiguitas fase sulit untuk dipisahkan dengan efek kesalahan jam receiver dan jam satelit ya. Nah, oleh sebab itu sifat kebulatan harganya sulit untuk dieksploitasi. Nah, sebaliknya ketika kita bicara pengamatan double difference, ketika efek kesalahan jam receiver dan jam satelit telah tereliminir,
Nah, nanti menentukan ambiguitas fase akan lebih mudah ya. Jadi sifat kebulatan harganya dapat dieksploitasi. Nah, ambiguitas fase pada umumnya nanti ditentukan pada pengamatan double difference ya, karena tadi efek dari kesalahan jam receiver dan satelit harus dieliminir. Nah, kemudian penentuan harga bilangan bulat dari ambiguitas fase atau resolusi ambiguitas bukan suatu tugas yang mudah untuk diselesaikan. Terutama kalau dilakukan sambil bergerak ya. On the fly ambiguity resolution. Nah, ini akan lebih susah. Nah, dikenal beberapa metode resolusi ambiguitas ya. Nanti ada yang namanya KIF, FARA, Fast Ambiguity Resolution Approach, Sigma, dan lain-lain. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhitungkan secara baik ya. Jadi yang pertama, eliminasi kesalahan dan bias, kemudian kita perhatikan geometri antar satelit dan pengamat, kemudian bagaimana teknik resolusi ambiguitasnya, nah, sehingga nanti kebulatan nilainya dapat ditentukan dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bias ionosfer ya. Nah, seperti dapat dilihat di ilustrasi, lapisan ionosfer itu membentang kira-kira dari ketinggian 50 km sampai 1000 km di atas permukaan bumi ya. Nah, nanti ion-ion bebas atau elektron di dalam lapisan ionosfer itu akan mempengaruhi propagasi sinyal GPS. Nah, ionosfer akan mempengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan dari sinyal GPS yang melaluinya ya. Nah, nanti efek yang paling signifikannya itu terkait pada kecepatan sinyal ya. Nah, ketika mempengaruhi kecepatan sinyal, nah secara tidak langsung akan mempengaruhi jarak ukuran dari satelit ke pengamat. Ionosfer akan memperlambat pseudorange atau data-data kode dan sebaliknya mempercepat fase dari sinyal GPS. Nah, lalu besarnya efek ionosfer akan tergantung pada konsentrasi elektron sepanjang lintasan sinyal serta frekuensi dari sinyal yang bersangkutan ya. Jadi tergantung spektrum sinyalnya. Seperti contoh GPS kan L-band gitu ya. Itu akan mempengaruhi besarnya efek ionosfer. Nah, konsentrasi elektron akan tergantung pada beberapa faktor, terutama aktivitas matahari dan medan magnetik bumi, di mana keduanya ya akan juga tergantung pada lokasi geografis, musim, dan waktu. Nah, ini adalah rumusan dalam menentukan besarnya efek ionosfer orde pertama ya. Di mana F itu frekuensi sinyal, kemudian S-tag itu selain total elektron konten. Nah, untuk menentukan besarnya bias ionosfer pada jarak ukuran, nah besaran di atas harus dikalikan dengan faktor skala yang tergantung pada elevasi satelit ya. Nanti ada sudut yang dibentuk oleh satelit dengan pengamat ya. Nah, itu nanti bahasanya disebut mapping function ya. Nah, sebagai informasi pada frekuensi sinyal GPS, bias ionosfer pada jarak ukuran bisa lebih dari 150 meter hingga sampai kurang dari 5 meter ya. Nah, bisa sampai segitu ya. Rata-rata mungkin di 50 meteran gitu ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan hasil penelitian dari Wubena ya tentang besarnya kesalahan jarak maksimum dalam meter dalam arah vertikal atau zenit akibat refraksi ionosfer ya. Nah, jadi orde pertamanya ini bisa mencapai 50-an meter ya, 53,5. Nah, seandainya bisa diestimasi atau dihilangkan dengan kombinasi data nantinya, nah berarti kita sudah menghilangkan kesalahan sebesar 50 sekian meter ya. Jadi sangat signifikan terhadap ketelitian posisi. Nah, ini ilustrasi yang tadi dibilang ya, S-tag ya, selain total elektron konten, kemudian ada juga V-tag, vertikal total elektron konten ya. Jadi berupa silinder tegak dengan luasan penampang 1 meter persegi, ini untuk V-tag ya.
Nah, dari sinilah kita menghitung berapa besarnya bias ionosfer untuk nanti dikoreksikan terhadap data ukuran jarak sehingga nanti dapat posisi yang bagus ya. Nah, efek ionosfer itu akan mempunyai variasi spasial dan juga temporal. Tadi ya terpengaruh oleh musim ya. Itu juga urusannya dengan temporal dan spasial juga. Nah, kemudian variasi spasial dari efek ionosfer umumnya berfrekuensi rendah dan terutama terkait dengan regionisasi dari aktivitas ionosfer ya. Jadi nanti dapat dilihat karakteristiknya di ekuator seperti apa, di lintang menengah seperti apa, kemudian di auroral seperti apa ya. Nah, kalau variasi temporal nanti biasanya ada variasi harian musiman untuk frekuensi menengah, kemudian frekuensi tinggi itu ada yang namanya scintillation, kemudian frekuensi rendah nanti ada yang namanya variasi 11 tahunan ya. Nah, itu terkait variasi temporal dari efek ionosfer. Nah, ini dapat dilihat ilustrasi bagaimana aktivitas ionosfer ya secara spasial nih. Nah, kalau kita lihat di daerah tropik, nah ini bias ionosfernya nanti besar tetapi stabil ya. Kemudian di daerah lintang menengah, bias ionosfernya nanti sedang dan kestabilan sedang. Sementara untuk daerah auroral, nah bias ionosfernya itu kecil, tidak stabil ya. Nah, ini bisa dilihat dalam fungsi grafiknya ya, bagaimana di tropik itu dia besar dan stabil ya. Lintang menengah tidak terlalu besar tapi ya cukup stabil. Nah, kalau di auroral, nah ini biasanya kecil tapi tidak stabil. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa secara temporal itu ada yang namanya variasi harian dari aktivitas ionosfer ya. Nah, bisa dilihat di sini total elektron konten itu akan maksimal ketika jam 2 siang ya, 14.00. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena aktivitas matahari sedang maksimum di sini. Nah, jadi secara empirik didapatkan bahwa harga TEC yang terbesar ya terjadi pada tengah hari jam 2. Nah, pada malam hari harga TEC itu umumnya relatif kecil ya dibandingkan siang hari, begitupun ketika pagi hari ya. Nah, dari kondisi ini, nah kita bisa mengatur jadwal pengamatan GPS kapan itu yang paling terbaik lah. Nah, ini hasil pemodelan TEC ya dalam satu hari TEC 24 jam. Bisa dilihat di sini ketika maksimum yang warna merah nih. Nah, itu terjadinya di siang hari ya. Nah, ini bisa kita lihat ada peta Indonesia. Nah, ini ketika malam hari di Indonesia. Nah, kemudian ketika siang hari, nah TEC-nya maksimum ya, berwarna merah. Nah, lalu ada variasi musiman dari aktivitas ionosfer ya. Jadi kita bisa lihat di sini nih monthly average dari sunspot number dari tahun ke tahun ya. Nah, ini menunjukkan variasi musiman dari aktivitas ionosfer. Nah, masih terkait dengan variasi temporal dari ionosfer, nah kita dapat melihat ada yang namanya scintillation ya. Nah, scintillation ini adalah variasi temporal berfrekuensi tinggi pada amplitudo dan fase dari sinyal yang disebabkan adanya ketidakteraturan atau irregularities pada lapisan ionosfer ya. Nah, scintillation ini umumnya terjadi pada daerah sepanjang garis ekuator geomagnetik bumi, yaitu meliputi wilayah 30 derajat pada kedua sisi dari garis ekuator tersebut. Nah, scintillation itu umumnya terjadi juga pada daerah auroral sekitar kutub ya, dapat juga di situ. Nah, scintillation di daerah ekuator umumnya mempunyai efek yang maksimum dalam selang waktu kira-kira 1 jam setelah matahari terbenam hingga tengah malam ya. Nah, itu berdasarkan penelitiannya Klobuchar ya.
Nah, oleh sebab itu untuk pengamatan yang sangat teliti, nah di daerah ekuator, nah biasanya selang waktu tersebut ya, itu tidak direkomendasikan untuk digunakan ya. Nah, tetapi kalau kita datanya tambah panjang gitu ya, nah itu nggak jadi masalah sebenarnya. Efek scintillation akan kurang berarti dari bulan April sampai Agustus pada daerah bujur Amerika, Afrika, dan India ya, tapi maksimum di daerah Pasifik. Dan kebalikannya situasinya kalau di bulan September dan sampai Maret ya. Nah, lalu scintillation dapat meningkatkan jumlah cycle sleep. Nah, ini catatan yang penting ya. Karena apa? Karena jika jumlah cycle sleep-nya tambah banyak, itu akan mempersulit proses penentuan ambiguitas fase dari sinyal ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya mempengaruhi kualitas dari posisi atau koordinat. Nah, masih lagi terkait dengan variasi temporal dari bias ionosfer ya, terkait ionosfer. Nah, ini ada variasi 11 tahunan dari aktivitas ionosfer ya. Nah, ini yang berfrekuensi rendah ya, yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Nah, dari siklus 11 tahunan ini ya sebagai contoh, jumlah sunspot itu minimum pada tahun 1986 ya, dan maksimum di 1991. Nah, mempertimbangkan fakta di atas, nah itu kita harus merencanakan strategi pengamatan GPS ya, yang optimumnya seperti apa. Nah, ini juga sama contoh grafik dari variasi 11 tahunan aktivitas ionosfer ya. Nah, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mereduksi besarnya efek ionosfer ya. Yang pertama, gunakan data GPS dari dua frekuensi, L1 dan L2. Nah, itu akan mengeliminir bias ionosfer order pertama. Kemudian yang berikutnya, lakukan differencing hasil pengamatan ya. Itu juga bisa. Kemudian perpendek panjang baseline. Nah, itu akan signifikan juga dalam mereduksi bias ionosfer. Kemudian lakukan pengamatan pada pagi atau malam hari ya. Bisa juga. Nah, kemudian menggunakan model prediksi global ionosfer. Nah, contoh ada model band, Klobuchar, itu bisa juga ya. Khususnya untuk yang single frekuensi ini ya. Itu bisa digunakan model. Nah, lalu yang terakhir gunakan parameter koreksi yang dikirimkan oleh sistem Wide Area Differential GPS atau WAD GPS. Itu bisa. Nah, beberapa metode di atas dapat diterapkan sekaligus secara simultan ya. Jadi di differencing plus dimodelkan bisa diterapkan sekaligus beberapa metode. Oke, sekarang kita akan bahas hal terkait bias troposfer ya. Nah, seperti dapat dilihat dari ilustrasi, nah lapisan troposfer berkisar dari permukaan bumi sampai ketinggian kira-kira 9 hingga 16 km ya. Dan tebalnya bervariasi dengan tempat dan waktu ya. Kemudian ya tentunya dengan topografi ya di suatu tempat. Nah, bias troposfer disebabkan oleh refraksi pada lapisan atmosfer netral yang dinamakan troposfer ya. Nah, data pseudo range dan fase itu kedua-duanya akan diperlambat oleh troposfer ya. Nah, ini catatan pentingnya ya. Nanti jarak yang dihasilkan akan lebih panjang ya, sehingga mengandung kesalahan. Nah, pada frekuensi sinyal GPS yang L-band ya, nah itu besarnya bias troposfer tidak tergantung pada frekuensi, jadi sifatnya non-dispersif ya. Jadi besarnya tidak dapat diestimasi pada pengamatan dua frekuensi. Nah, lain ceritanya dengan tadi sudah disinggung sebelumnya tentang lapisan ionosfer. Nah, itu bisa dengan mengkombinasikan dua frekuensi menghilangkan bias ionosfer orde pertama. Nah, kalau troposfer tidak. Nah, besarnya bias troposfer itu sekitar 2,3 meter ya untuk arah zenit dan sekitar 20 meter itu pada 10 derajat di atas horizon.
Nah, bias troposfer biasanya dipisahkan menjadi komponen kering dan komponen basah ya. Nah, komponen kering dapat diestimasi dengan baik berdasarkan data meteorologi ya, dari data temperatur, tekanan, kelembaban ya di permukaan bumi ya, sedangkan komponen basah itu tidak bisa. Nah, dengan menggunakan data meteorologi di permukaan bumi, besarnya komponen kering dapat diestimasi sampai dengan ketelitian sekitar 1%. Ya. Sedangkan untuk komponen basah nanti dimodelkan. Sampai ketelitiannya dalam satuan panjang itu 3-4 cm. Ini berdasarkan penelitiannya Wells. Nah, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mereduksi besarnya efek troposfer ya. Nah, ini dapat dilihat, jadi bisa dengan melakukan differencing hasil pengamatan, memperpendek panjang baseline, nah kemudian mengusahakan kedua stasiun pengamat berada pada ketinggian serta kondisi meteorologis yang relatif sama. Ini bisa mereduksi besarnya efek troposfer. Nah, kemudian menggunakan model koreksi standar troposfer seperti model Hopfield, Sastar-Moinen, Marini, dan lain-lain. Bisa juga. Nah, atau menggunakan model koreksi lokal troposfer. Nah, kemudian bisa juga untuk mereduksi efek troposfer itu menggunakan pengamatan water vapor radiometer ya, untuk mengestimasi besarnya komponen basah. Kemudian bisa juga kita mengestimasi besarnya parameter bias troposfer itu biasanya dalam bentuk zenith scale factor untuk setiap lintasan satelit. Nah, itu bisa kita estimasi ya, berserta data-data yang dikoleksi ya, diamati. Nah, atau gunakan parameter koreksi yang dikirimkan oleh sistem Wide Area Differential GPS, WADI GPS, bisa juga. Nah, beberapa metode di atas dapat diterapkan sekaligus secara simultan. Nah, ini contoh tabel yang memperlihatkan input data dari pemodelan troposfer ya. Jadi ada temperatur, contohnya ada water vapor pressure, ada earth radius juga kita hitung di situ, kemudian ada air pressure ya, tekanan dan lain-lain. Itu untuk membuat model troposfer ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang kesalahan dan bias pada sistem GNSS bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti teman-teman menyimak materi berikutnya.